Hadirin yang kami muliakan, pertempuran yang sengit tidak berimbang terus berlangsung. Bila semula Vladimir Putin mengatakan 4 hari ibu kota Kiev sudah jatuh, ternyata di hari ke-13 sekarang ini masih belum jatuh. Perang kota pun, strategi perang kota pun dilaksanakan. Mengalahkan dan dikalahkan, membunuh dan dibunuh sudah makin garang dan panas di sana. Bapak Ibu, apa hubungan pengajian kita ini dengan urusan Rusia? Apa hubungannya? Hari ini orang sibuk memberitakan ceramahnya Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein seorang cendekiawan muslim yang sangat getol memantau perkembangan politik dunia dan perkembangan kondisi dunia akhir zaman. Dan beliau berani menjelaskan, menerangkan kajian-kajian akhir zaman yang walaupun melawan arus dengan kajian para ulama ahlus sunnah wal jamaah qudama dan hadis, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama terkini yang sepakat begini oleh Syekh Imran Hussein diselisihinya. Dia tidak setuju dan dia berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang unik, spektakuler, penuh dengan takwil, dialih-alihkan maksudnya dengan atau ditakallufkan, dipaksa-paksa maksudnya dengan kondisi yang ada sekarang. Contoh, beliau Syekh Imran Hussein ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau ya. Beliau tetaplah orang yang layak kita berikan rasa hormat kita. Tetapi pandangan-pandangannya yang berbeda dengan ijma' para ulama salaf ini wajib kita jelaskan. Ketika sudah terjadi ijma', maka tidak boleh lagi ada ijtihad yang didengarkan atau diikuti. Dalam hal ini, syekh saja kita berpegang. Selebihnya, faktalah yang akan membuktikan mana yang benar. Begitu Pak. Sama juga ada beberapa teriakan-teriakan yang cukup kuat hari ini. Mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul pas di tengah-tengah perang dunia ketiga. Begitu gagahnya kelompok-kelompok yang berkata Imam Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah perang dunia ketiga. Ini perang Rusia-Ukraina ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita dengar TV One juga bertubi-tubi mengikuti dan menyiarkan terus perkembangan perang Rusia-Ukraina ini. Dan beberapa pakar berkomentar, ini akankah menuju kepada perang dunia ketiga? Apalagi baru-baru ini Putin mengumumkan untuk kiamat, kehancuran alam semesta ini, maka Tuhanlah yang menentukannya. Tapi kalau Amerika inginkan kiamat di negerinya, itu urusan saya, kata Putin. Ya, mau kiamat Amerika di negerinya, itu urusan saya. Saya bisa kirimkan oleh-oleh yang bisa membuat mereka kiamat di sana. Dan Bapak Ibu kan tahu, 9 negara pemilik nuklir di dunia yang terkuat, terbanyak, terhebat adalah Rusia. Rusia juga berkata, urusan yang menghukum teroris adalah Tuhan. Tetapi urusan mengirimkan para teroris kepada Tuhan adalah urusan saya, katanya. Ganas, mengirimkan para teroris kepada Tuhan itu urusan saya. Yang dimaksud teroris siapa? Yang dia maksud teroris Amerika. Yang dia maksud teroris adalah NATO. Nah kalian kalau mau saya kirim kepada Tuhan, itu urusan saya. Sekarang moncong-moncong nuklir sudah diarahkan ke negara-negara Eropa oleh Rusia. Saya tidak menginginkannya karena akibatnya kita sama-sama tahu. Tapi kalau kalian menginginkannya, itu adalah hak saya untuk menekankan tombol, menghancurkan segala-galanya. Dan dia juga menyebutkan dalam pidatonya bahwa apakah ini menuju kepada perang dunia ketiga. Tapi saya ingatkan kepada kalian, kata Vladimir Putin, kata-kata Albert Einstein, saya tidak tahu perang dunia ketiga nanti kalian akan perang dengan senjata apa. Tapi yang pasti di perang dunia keempat kalian semua akan berperang menggunakan tombak, pedang, panah, batu, dan kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Ini diungkapkan kembali oleh Vladimir Putin beberapa hari yang lalu. Muncullah pasukan muslim dari Chechnya ya, atau Shishan dengan presidennya Ramzan Kadyrov, anak daripada presiden sebelumnya Ahmad Kadyrov. Banyak orang yang tersilau
Banyak orang yang terpukau dan melihat berjenggot semua, salat semua, takbirnya Allahu Akbar, gerakannya mematikan dan sebagainya. Lalu orang berkata, tuh lihat, Rum sudah bersatu dengan Muslim untuk memerangi musuh bersama. Maka Rum akan menang. Semoga Bapak Ibu tidak lupa siapa itu sebenarnya pemerintah Shishan hari ini. Sejarah tidak bisa ditutup-tutupi. Dokumentasi sejarah juga tidak bisa disembunyikan. Siapa itu Presiden Shishan pada hari ini, yang semua orang tersilaukan melihat sepak terjangnya. Taatnya dia secara pribadi beragama. Umrohnya yang diliput oleh seluruh media dunia. Kemudian bagaimana dia mengagungkan salah satu di antara barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ketika Shishan dulu bergelora dalam jihad-jihad yang hebat, sampai-sampai mengalahkan Rusia dengan sehina-hinanya kekalahan. Shishan maju, menggelorakan jihad, dan saat itu Ahmad Kadyrov, Shamil Basayev masih bergabung dengan Panglima sang arsitek jihad dunia, yaitu Panglima Al-Khattab. Singkat cerita, beliau berhasil digoda, ya. Setelah Rusia ditaklukkan dan mereka keluar dalam keadaan hina, setelah itu, wahai Bapak Ibu, Ahmad Kadyrov dirayu dan diiming-imingi oleh Rusia. Dan akhirnya beliau pun berbelot. Lalu setelah itu, karena beliau sudah lama di tengah-tengah para mujahidin, beliau tahu seluk-beluk para pemimpinnya, para panglima-panglima mujahidin Shishan yang ada. Maka dia pun diangkat menjadi presiden bonekanya Rusia. Si Ahmad Kadyrov, ya, ayahnya Ramzan Kadyrov yang sekarang. Setelah itu, dia pun melakukan aksi-aksi pengkhianatan yang maha sempurna, di mana panglima-panglima Islam, panglima mujahidin Islam, tumbang satu persatu di tangannya dengan pengkhianatan yang sempurna. Panglima sang arsitek jihad yang tak terkalahkan Al-Khattab malah meninggal dalam keadaan terkena racun. Surat yang diantarkan oleh asistennya, dalam surat itu ada racun, dan dia ketika membacanya maka dia pun terkena racun itu, dan dia tak mampu, beliau diselamatkan, meninggal dunia. Setelah itu Shamil Basayev juga meninggal dunia, ya, oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Kenapa mengkhianati? Karena Ahmad Kadyrov mengumumkan siapa yang mau bergabung dengan Rusia akan diberikan jabatan, diberikan kedudukan, diberikan dunia. Lalu banyak yang berbelot dan akhirnya membunuhi para mujahidin. Sama dengan kejadian Indonesia. Panglima-panglima pahlawan-pahlawan Islam kita di Indonesia yang mujahid-mujahid dulu, baik di Penegoro, Imam Bonjol dan lain-lainnya, semuanya rata-rata habis dikhianati oleh orang-orang dalam sendiri. Itu setelah mereka saat pengkhianat dapat iming-iming dari Belanda. Kayak gini nih, terulang terus. Di tangan Ahmad Kadyrov, akhirnya perjuangan ini berhasil dilumpuhkan. Meninggallah Ahmad Kadyrov, ya, dengan cara dia diledakkan di atas panggung. Siapa pelakunya belum diketahui. Maka anaknya Ramzan Kadyrov yang saat itu masih muda dipanggil oleh Vladimir Putin. Vladimir Putin mengucapkan bela sungkawa, ya, bela sungkawa yang sedalamnya terhadap meninggalnya seorang pahlawan dan patriot, ya, yaitu Ahmad Kadyrov, bla 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 bla. Lalu dia mengangkat anaknya Ramzan Kadyrov yang sekarang sebagai presiden berikutnya. Di tangan Ramzan Kadyrov, misi itu diteruskan. Misi apa? Memberangus dan memberantas sisa-sisa mujahidin Chechen yang masih ada. Chetnya, Allahu Akbar. Berdarah-darah tangan ayah dan anak ini menghabisi para mujahidin. Lalu setelah itu dia mengemas tampilannya dengan tampilan yang menarik, ya. Gaya-gaya Islam dimuncul-munculkan, ya. Kemudian ya yang seremonial dihadirkan. Salawat pada Nabi, maulid Nabi, Isra Mi'raj, segala macamnya. Yang kita lakukan, mereka lakukan. Tetapi matanya masih tajam, telinganya masih nyaring, mendengar di mana ada pergerakan mujahidin yang sampai hari ini mujahidin Shishan atau Chechnya masih eksis, Pak. Yang memberantasnya siapa? Yang melawannya siapa? Ramzan Kadyrov. Yang sekarang kita kagum-kagumi, bergabung dengan Rusia, membela Rusia habis-habisan.
Rusia negara sekuat itu, sebesar itu, untuk apa dibela oleh negara kecil Shishan? Menunjukkan betapa bonekanya si Ramzan Kadyrov ini. Betapa bonekanya, betapa penjilatnya. Dia kirim pasukannya. Dikatakan pasukan yang tidak kenal takut, ya, pasukan yang tidak takut mati dan sebagainya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini terpukaulah umat. Nah, umat mengatakan inilah Rum sejati. Allah. Ketika Rasulullah SAW berkata, nanti di akhir zaman kamu akan menyaksikan peperangan besar antara blok timur dengan blok barat. Saat itu kamu selama ini berperang dengan blok barat. Lalu terjadilah perjanjian damai antara kamu dengan blok barat. Kemudian barat merayu kamu untuk bergabung dengan mereka memerangi blok timur. Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Jadi dalam hal itu Rasulullah mengatakan barat dalam hal ini adalah Rum. Kamu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman. Siapa para mujahidin yang masih eksis di akhir zaman? Mujahidin yang eksis di akhir zaman adalah satu, yaitu Taliban di Afghanistan. Kemudian mujahidin yang ada di negeri Syam, khususnya mujahidin yang terus melawan Israel. Hari ini masih perang. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa tak lama lagi dengan seizin Allah, Baitul Maqdis diumumkan kemerdekaannya, Palestina dibebaskan, khilafah Islamiyah dikumandangkan. Saat itu Islam membentuk kuku yang sangat kuat, kuku raksasa yang mencengkram. Para mujahidin bersatu seluruhnya, kekuatan-kekuatan jihad dunia yang ada bersatu ke Syam. Disinilah hadis sahih Imam Muslim terwujud nanti di akhir zaman. Allah akan mengundang hamba-hamba terbaiknya bergabung di Palestina. Bergabung di Palestina, jantungnya adalah Baitul Maqdis.